Selamat malam dan shalom. Ya, tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan dan mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya karena sampai hari ini Ibu masyarakat atau Indonesia atau juga kita bisa katakan di seluruh dunia bahwa kita masih dilanda pandemi COVID-19. Tapi meskipun situasi seperti ini itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang memuji dan membesarkan akan Tuhan dalam ibadah atau renungan online pada saat ini. Adapun tema korban nanti yang akan disampaikan oleh Saudara Sersanus Payung yaitu tentang pengampunan. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan Tuhan, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian yang dibawakan oleh teman kita dari Jemaat Bukit Barakat, Saudari Jessica. Terima kasih. Persilakan.
Shalom teman-teman semua. Salam jumpa kembali di renungan online PPGT Klasis Kaltara. Kami dari pengurus PPGT Jemaat Bukit Amal Tarakan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami boleh membawakan renungan online PPGT Klasis Kaltara. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang mengampuni, dan bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang mempunyai iman yang luar biasa. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan, kami akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, baik yang akan mendengarkan firman-Mu maupun kami yang akan bersama-sama membagikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami sehingga kami boleh menyampaikannya dengan baik turut dengan kehendak Tuhan dan boleh diterima, dimengerti, bahkan dilakukan oleh saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Ampunkan kiranya salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kami tidak akan berkhotbah seperti biasa, tapi lebih ke diskusi dan juga sharing. Ya, karena kami juga bukan orang yang berlatar belakang teologi, jadi kita sama-sama belajar pada saat ini. Sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, saya akan memperlihatkan sebuah gambar. Saudara Jeffrey mungkin bisa memberi kesan kalau melihat gambar ini, apa yang Jeffrey lihat dari gambar ini. Ya, ini kan ada sebuah kertas, ya, tetapi di dalamnya ada titik hitam. Ya. Ya, yang paling menonjol, yang paling pertama dilihat adalah Titik hitamnya. titik hitam. Ya, mungkin kalau teman-teman bisa lihat, apakah teman-teman juga punya pendapat yang sama dengan Jeffrey? Saya pikir hampir semua punya pendapat yang sama bahwa yang akan lebih pertama kali kita lihat atau terlihat di mata kita adalah titik hitam yang ada di dalam kertas ini. Oke, nanti kita akan bahas apa makna dari titik hitam dalam kertas ini. Sebelumnya mari kita buka Alkitab dari Kejadian 50, Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan. Judul perikop kita adalah Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan.
Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin. Ya, Jeffrey, dari pembacaan kita, apa yang pendapat Jeffrey tentang perikop ini? Pesan Ya, yang bisa dipahami dari perikop ini. kalau dari awal ayat ini ya terlihat ya bahwa saudara-saudara Yusuf ini kelihatannya takut kepada Yusuf. Ya mungkin karena kesalahan mereka di masa lalu dan saat ini ayahnya telah meninggal, jadi kelihatan bahwa kenapa saudaranya-saudaranya ini saat ini takut kepada Yusuf. Ya dari perikop pertama sampai akhir ya kelihatan ya bahwa saudara-saudaranya ini takut. Ya, betul sekali. Jadi memang perikop ini berbicara tentang ketakutan saudara-saudara Yusuf. Mereka takut Yusuf ini akan balas dendam terhadap perbuatan mereka di masa lampau. Kenapa mereka baru takut sekarang? Karena perikop ini terjadi setelah ayah mereka meninggal, yaitu Yakub. Nah, jadi pikir mereka ketika ayah mereka masih hidup, Yusuf ini belum berani membalaskan dendam, sungkan terhadap ayah mereka. Nah, dengan meninggalnya ayah mereka, maka di pikiran saudara-saudara Yusuf, Yusuf saatnya Yusuf nih balaskan dendamnya bagi kita. Nah, makanya mereka ambil inisiatif begitu ayah mereka meninggal, langsung mereka meminta maaf. Bahkan saking takutnya mereka sampai mereka mengatakan siap menjadi budak bagi Yusuf. Ya. Tapi ya Yusuf ternyata bukan pribadi yang seperti dugaan mereka. Ya. Di ayat 19 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, kata aku inikah pengganti Allah menunjukkan bahwa Yusuf tahu pembalasan itu bukan hak Yusuf, bukan bagian hidup Yusuf. Jadi pembalasan itu Yusuf tahu itu urusannya Tuhan. Makanya Yusuf bilang, aku ini kan pengganti Allah. Aku bukan Allah yang akan membalaskan perbuatan manusia. Nah, tetapi Yusuf menunjukkan kasih yang luar biasa. Dia dengan tulus mengampuni saudara-saudaranya. Nah, pengampunan yang Yusuf berikan kepada saudaranya sebenarnya dari jauh-jauh hari sudah Yusuf nyatakan di pasal 45 itu juga dalam kesempatan Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya di Kejadian 45. Di situ juga Yusuf mengatakan secara tersirat bahwa Yusuf tidak lagi mengingat perbuatan-perbuatan jahat dari saudara-saudaranya. Seperti itu. Jadi Yusuf sebenarnya sudah lama mengampuni saudara-saudaranya, tetapi ya itu tadi pikiran saudara-saudaranya Yusuf ini pura-pura mengampuni karena ayah mereka masih hidup. Seperti itu yang ada di pikiran saudara-saudara Yusuf. Ya, tapi kok bisa sih Yusuf ini mau mengampuni saudaranya yang kalau dilihat ini kejam sekali perlakuan saudaranya kepada Yusuf. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa Yusuf bisa mengampuni? Nah, di ayat 20 dari pembacaan kita, di situ dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi intinya iman. Iman yang luar biasa dari seorang Yusuf. Dia mampu melihat bahwa perbuatan jahat saudara-saudaranya itu bagian dari rencana Tuhan. Ya, Yusuf mengampuni, melupakan. Yusuf ingat, ya, makanya dia mengatakan memang kamu telah mereka-rekakan. Artinya Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya tahu dan ingat bahwa saudara-saudaranya itu memang merencanakan yang jahat terhadap Yusuf. Tapi dengan iman yang terbentuk lewat perjalanan hidup yang Yusuf tempuh selama di Mesir,
Itu kemudian membuat Yusuf memiliki cara pandang bahwa kalau mereka, saudara-saudaranya tidak menjual Yusuf, maka kemungkinan rencana Allah ini tidak terlaksana. Kan sempat awalnya akan dibunuh sebenarnya Yusuf ini sama saudara-saudaranya, tapi kemudian mereka berubah pikiran dan akhirnya memilih untuk menjual. Nah, Yusuf mengetahui bahwa dengan hikmat Tuhan dia mengetahui bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk kehidupan keluarganya. Seandainya Yusuf tidak ke Mesir, seandainya Yusuf tidak dijual ke Mesir, dan Yusuf tidak menjadi penguasa, maka kemungkinan besar saat bencana kelaparan terjadi, keluarga mereka akan musnah, mati. Tetapi ya inilah rencana Tuhan melalui Yusuf. Yusuf diutus ke Mesir walaupun dengan cara yang sangat jahat, yaitu dijual oleh saudara-saudaranya, tapi dia diutus untuk kemudian menjadi berkat bagi keluarganya. Bahkan kalau kita baca selanjutnya sampai ke Keluaran, Yusuf inilah cikal bakal bangsa Israel yang kemudian sangat banyak di Mesir, sehingga Firaun yang kemudian tidak mengenal Yusuf ketakutan dan menindas bangsa Israel di Mesir. Nah, jadi kalau kita bertanya kenapa dengan mudah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, iman yang membuat Yusuf mampu mengampuni itu tidak terbentuk ketika orang tidak dekat dengan Tuhan. Nah, Yusuf ini sangat dekat dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa, dia difitnah, dia dijual, kemudian dia pernah masuk penjara karena fitnahan istri Potifar. Itu semua tidak membuat Yusuf kemudian menyalahkan Tuhan atau kemudian merasa bahwa Tuhan itu tidak baik terhadap dia, tapi dia tetap dekat kepada Tuhan. Ketika dia dijual, dia harus menjadi budak di rumah Potifar. Bayangkan dari anak yang kesayangan, bahkan mungkin dia karena anak kesayangan, dia mungkin tidak pernah bekerja di rumahnya, tetapi dia tiba-tiba kehidupannya berbalik 180 derajat menjadi seorang budak yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan di rumah itu. Tetapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan menyertai dia dan membuat apa yang ia kerjakan berhasil. Dia menjadi kepercayaan Potifar. Nah, kepercayaan Potifar membuat dia memiliki kuasa atas rumah itu. Kemudian dia digoda oleh istri Potifar, tapi dia mengatakan apa? Bagaimana mungkin aku melakukan dosa pada Tuhan? Bayangkan integritas dan iman yang luar biasa dari seorang Yusuf. Hanya karena kedekatannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, dia mampu memiliki integritas dan juga memiliki iman yang luar biasa ini. Yang mampu melihat bahwa dalam setiap keberadaan hidupnya, walaupun penuh dengan tantangan, penuh dengan lika-liku kehidupan, dia melihat semuanya itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang indah dari situ adalah ketika dia sudah berhasil mengalahkan keegoisannya, mampu memiliki iman yang luar biasa melihat bahwa apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Allah untuk memelihara bangsanya, maka dia pun bukan hanya mengampuni saudara-saudaranya, bahkan dia mengatakan di ayat yang terakhir, ayat ke-21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Luar biasa, orang yang dulu dibuang oleh saudara-saudaranya sekarang menjadi berkat untuk dia dan semua kaum keluarganya. Nah, di sini kita melihat bagaimana ketika kita mampu tulus untuk mengampuni dan berdamai dengan masa lalu, kita bisa menjadi berkat bagi orang yang menyakiti kita. Kita tidak membalas dia dengan kejahatan, seperti yang memang diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi malah kita membalas dia dengan kebaikan, menjadi berkat bagi mereka yang sudah pernah menyakiti kita. Nah, hal lain yang kita bisa lihat dari perikop ini, ternyata cara Tuhan itu kadang kita memaksa Tuhan itu harus sesuai dengan logika kita, logika berpikir kita. Sehingga hal yang tidak mungkin kita menganggap, wah itu tidak mungkin Tuhan lakukan itu. Karena kita memaksa Tuhan itu seperti logika kita. Kayak kita berpikir tidak masuk akal seorang yang dibuang oleh saudara-saudaranya ternyata kemudian menjadi pemimpin di Mesir dan kemudian menjadi cikal bakal bangsa yang sangat besar.
mungkin tidak akan pernah masuk di logika kita. Sehingga buat kita jangan sampai kita merasa bahwa Tuhan ini kok hanya seperti itu, kok hanya seperti ini. Mungkin hari ini kita begini, tapi kita tidak tahu hari depan kita yang Tuhan sudah persiapkan dengan caranya Dia sendiri, walaupun mungkin caranya dalam pikiran kita keras, jahat, dan seterusnya, ternyata itu akan membawa kita pada hari depan yang penuh harapan, seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya menarik sekali Kak kalau kita Sangat menarik. ya melihat pribadian dari Yusuf ini. Ya kalau sekarang kan konteks kita sebagai pemuda, ya kayaknya soal mengampuni ini ya agak sulit kayaknya Ya, untuk kita konteks pemuda saat ini. ya. Oke, memang mengampuni itu hal yang sulit karena secara kedagingan kita, kita masih punya amarah, terus suka iri dan seterusnya. Jadi kalau kita ada orang yang berbuat salah kepada kita, mungkin tidak mudah untuk langsung bilang, oh ya oke aku maafkan. Tapi apalagi kalau orang yang berbuat salah itu yang menyakiti kita, mengecewakan kita, orang yang berarti buat kita, malah orang yang menurut kita harusnya dia malah membela, mendukung kita, tapi ternyata malah dia yang menyakiti dan mengecewakan kita. Tetapi kita melihat lagi ke Yusuf nih, karena kita tadi kita akan kita belajar dari Yusuf ya. Nah, Yusuf menjalani perjalanan hidupnya, ya. Kita tadi sudah bahas agak di depan bahwa perjalanan hidupnya Yusuf juga tidak mulus, ya, naik turun juga, bahkan mungkin yang dia alami lebih parah daripada yang kita alami. Kita mungkin tidak pernah namanya dijual sama saudara kita sendiri, kita dijadikan budak, ya. Tapi ternyata Yusuf mampu melewati itu semua, dan catatan yang paling baik dari Yusuf adalah dia tidak pernah bersungut-sungut pada Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang dia alami. Ia tetap dekat dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini kunci bagaimana dia bisa mengampuni, ya, termasuk mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni istri Potifar juga. Dia di penjara, tidak juga dia kemudian menuntut istri Potifar dan seterusnya. Tidak pernah kita baca di Alkitab dia bersungut-sungut karena dia di penjara. Dia juga tidak pernah membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya, malah dia menolong saudara-saudaranya seperti tadi kita sudah bahas di depan. Nah, kedekatannya pada Tuhan inilah yang membuat Yusuf mampu menjalani hidupnya dengan sukacita, termasuk tidak lagi menaruh dendam atau mengingat kesalahan saudara-saudaranya itu sebagai sesuatu yang menumpuk sebagai akar pahit dalam batinnya, dalam hatinya, dalam hidup. Nah, karena sukacita dan kebaikan hatinya ini, ya, karena dia menjalani hidupnya dengan sukacita, kepala penjara pun menyukai dia, Potifar menyukai dia, Firaun pun menyukai dan mempercayakan dia jabatan yang luar biasa di kerajaan Mesir pada saat itu. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita menjalani hidup kita dengan sukacita, tetap dekat kepada Tuhan, itu yang membuat kita mampu melihat segala sesuatu itu dalam sudut pandang Tuhan, termasuk memberikan pengampunan. Nah, pengampunan ini bukti dari kasih, ya. Kalau kita mengasihi, ya berarti kita bisa mengampuni. Kalau kita mengatakan kita mengasihi tapi kita tidak bisa mengampuni, berarti kita berbohong, ya. Pengampunan itu hanya bisa timbul, hanya bisa kita berikan kalau kita punya kasih dalam hidup kita. Kita mengasihi orang lain, kita mengampuni dia karena kita merasa bahwa kita orang berdosa. Dan itu memang terjadi. Kita adalah orang yang berdosa. Kita orang yang mendapat kasih karunia berupa pengampunan. Kita harusnya dihukum, tapi Tuhan mengasihi kita dan Ia memberikan pengampunan kepada kita. Mungkin Jeffrey bisa bacakan dari Efesus 4 ayat 32. Nanti saya baca Kolose 3 ayat 13. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, kata terakhir, bagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu, ya. Nah, di Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu
seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, dua ayat ini menggambarkan, memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah mengampuni dan menebus dosa dan kesalahan kita. Karena kita sudah diampuni, maka kita juga harus saling mengampuni. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tidak main-main loh. Dalam doa Bapa kami, kalau Jeffrey ingat, dalam doa Bapa kami dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Bayangkan, ampuni kami seperti kami juga mengampuni. Artinya kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni dulu. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itulah bukti kasih. Bagaimana kita mungkin mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi manusia, kan seperti yang dikatakan di Alkitab. Nah, dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, jelaskan di situ bahwa kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak akan diampuni. Makanya perintah Tuhan, kita harus mengampuni supaya kita juga diampuni. Mengampuni yang sampai berapa kali? Pernah Petrus menanyakan itu kepada Tuhan Yesus dalam Matius 8 ayat 21 sampai 35. Jawab Tuhan Yesus apa? 70 kali, 7 kali. Tapi bukan berarti itu dalam bentuk angka, tapi itu simbol bahwa kita harus mengampuni tanpa batas. Nah, mengampuni tanpa batas itu, wah, mungkin luar biasa susahnya. Tiap ya kesalahan orang sih beda-beda ya. Ada yang mungkin sangat menyakiti, sangat menyakitkan, sangat mengecewakan. Ada yang mungkin kita mudah untuk mengampuninya. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan yang menyakitinya segini itu ampuni cepat. Kalau yang segini jangan lama-lama jangan cepat-cepat, lama-lama, itu enggak ada. Semua kesalahan apapun bentuknya, apapun jenisnya, yang menyakitkan sekali, menyakitkan seperempat, menyakitkan setengah, itu semua harus diampuni. Nah, itu yang tadi sudah Jeffrey bilang sulit. Nah, tetapi ketika kita mampu memberikan pengampunan, karena memang itu perintah dan itu bukti kita mengasihi, nah, itu akan membuat beban kita jadi ringan. Coba kalau Jeffrey misalnya punya kesalahan kepada orang dan orang itu, misalnya Jeffrey sudah minta maaf tapi orang itu tidak memberikan maaf, itu buat kita beban. Apalagi buat orang lain, orang itu. Mungkin setiap dia melihat kita, timbul lagi rasa dendam, rasa jengkel, amarah, emosi ketika dia melihat kita. Padahal mungkin kita sudah berusaha bagaimana menjelaskan bahwa, oh saya ini salah, sebenarnya saya sudah minta maaf, tapi kita tidak dimaafkan. Nah, kita juga demikian, kalau kita menyimpan terus amarah, dendam pada seseorang dalam diri kita, membuat kita kehilangan sukacita. Apalagi orang yang mungkin kita sering ketemu, nanti kita lihat lagi, emosi lagi kita. Mungkin orang sedang bersukacita, misalnya ada sebuah acara kita datang dan orang yang kita dendam itu ada, nah, mungkin orang sedang bersukacita, ketawa-ketawa, kita sendiri harus bagaimana caranya kita pergi dari situ. Kita sangat sangat emosi melihat orang lain bergembira bersama orang yang kita musuhi gitu. Itu kan membuat hidup kita tidak bersukacita, malah menjadi beban dalam hidup kita. Sementara mungkin orang yang menyakiti kita itu dia merasa hidupnya biasa-biasa saja. Tapi karena kita yang tidak legowo untuk ya mengampuni dia, seperti Yusuf ya. Mungkin saudara-saudaranya tidak akan berpikir sebelum ketemu Yusuf ini ya. Mungkin tidak akan berpikir, wah aku sudah berbuat jahat ya kepada Yusuf. Mungkin mereka merasa biasa-biasa saja. Nah, tapi Yusufnya juga akhirnya mampu mengampuni, sehingga buat Yusuf juga tidak ada beban dalam dirinya. Bahkan ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, jadi beban karena dia ingin menolong
saudara-saudaranya, tapi dia bingung caranya memperkenalkan diri, tapi akhirnya dia berhasil memperkenalkan diri waktu itu. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita terlalu menyimpan dendam, ya, oke, mungkin perbuatannya sangat menyakitkan, tapi kita simpan terus juga tidak akan ada gunanya buat kita. Malah itu menghilangkan sukacita dalam hidup kita. Nah, tetapi kalau kita mampu untuk memberikan pengampunan, maka luka batin yang kita alami dalam hidup kita akan sembuh. Ya. Kita akan merasakan lega, plong karena ya sudahlah. Kita mengampuni bukan berarti kita melupakan ya, bukan berarti kita tidak ingat lagi, tapi kita membebaskan hidup kita dari rasa dendam. Itu mengampuni itu. Kita ingat untuk apa? Untuk menjadi pelajaran dalam hidup kita bahwa oh iya, saya pernah loh dalam hidup saya ada sesuatu yang terjadi dan itu menjadi pelajaran buat saya bahwa saya harus begini, saya harus begini. Tapi bukan berarti bahwa kita kemudian membenci, kemudian kita tidak lagi mau bertegur sapa. Itu berarti kita belum berdamai dengan masa lalu kita, dengan kesalahan yang pernah diperbuat orang lain kepada kita, tentang sakit hati yang kita rasakan. Kalau kita memang mau mengampuni, kita membebaskan itu semua dari diri kita. Kita melihat orang bahwa oke, namanya manusia pasti pernah salah. Dan bagaimana saya harus belajar untuk menyikapi apa yang Tuhan nyatakan lewat orang lain dalam diri saya yang menyakitkan. Seperti Yusuf, dia mampu melihat itu dalam kacamata iman bahwa oh, ini loh cara Tuhan untuk saya supaya saya bisa menjadi memelihara bangsa yang besar ini, saya memang harus ke sini, harus ke Mesir walaupun dengan cara yang tidak baik. Nah, itu. Jadi ini tadi ada kertas yang hitam ini. Jadi mari kita tidak lagi berfokus pada titik hitam itu. Titik hitam ini kita anggaplah eh, orang-orang yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Kalau kita hanya berfokus ini, kita akan melupakan putih yang besar ini. Mana yang lebih besar? Titik hitam atau kertas putih ini? Tentu kertas putih ini. Kertas putih ini kita anggap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Satu orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi ada berapa banyak orang, termasuk Tuhan yang sungguh mengasihi kita, yang tetap ada untuk kita dan tetap mengasihi dan mungkin selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk kita. Kenapa kita hanya harus berfokus pada si orang yang jahat itu? Mari melihat bahwa Tuhan masih jauh lebih baik buat saya. Masih banyak orang yang Tuhan kirimkan untuk mengasihi saya. Jadi mari kita belajar untuk selalu dekat kepada Tuhan, sehingga kita diberikan hati yang mampu untuk melihat segala sesuatu dari iman. Ya. Hidup dekat dengan Tuhan membuat iman kita semakin bertumbuh. Nah, dengan iman kita bertumbuh, kita mampu melihat semuanya dalam sudut pandang bahwa Tuhan menempatkan orang-orang dalam hidup saya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Walaupun tidak semua orang yang ada dalam hidup saya itu mungkin baik. Tapi kemudian bahwa lewat orang-orang tersebut kita banyak belajar. Baik itu untuk mengasihi maupun untuk belajar hal-hal positif yang bisa kita ambil dari orang tersebut. Nah, kalau orang yang mungkin menyakiti kita, mari kita mengampuni dia. Kita memberikan pengampunan, sekaligus kita melihat bahwa mungkin ada yang Tuhan inginkan untuk saya pelajari dalam hidup saya dengan sakit hati yang saya alami. Atau mungkin dengan saya mengampuni ini, berarti saya sudah menjadi orang yang mampu hidup lebih baik lagi dalam iman saya. Iman saya berarti bertumbuh karena saya mampu membebaskan diri saya dari rasa dendam, rasa amarah, karena saya percaya bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi saya. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk saya yang mengasihi saya. Kenapa saya harus berfokus pada orang-orang yang sudah menyakiti saya? Ya, itu yang mungkin bisa kita pelajari dari Yusuf pada malam hari ini. Oke, kalau dari penjelasan dari Induk ini ya sangat menarik ya, kehidupan dari Yusuf. Ya, selain dia bisa mengampuni, ya seperti di ayat 20 tadi, imannya yang sungguh luar biasa kepada Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa semua ini adalah rencana Tuhan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, betul. Ya, jadi dia sudah melihat bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan mereka. Ya, memelihara kehidupan dia dan saudara-saudaranya, bahkan bangsa Israel nanti secara umum. Ya, betul sekali. Nah, Yusuf perjalanan hidupnya tadi kita sudah bahas, mungkin sama dengan yang kita alami. Artinya ada naik turun, tidak selamanya mulus. Kemudian mungkin
kadangkala kita gagal dalam berbagai hal, mungkin ada kegagalan yang kita alami. Tetapi apakah kita melihat Yusuf bersungut-sungut? Ya, tidak pernah kita baca di Alkitab dalam kisah hidup Yusuf di Kejadian kita membaca bahwa Yusuf bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan ketika dia eh, di penjara pun dia mampu bersuka cita. Padahal ya orang di penjara jarang lah orang yang bersuka cita di penjara, ya pasti, apalagi di penjara karena difitnah ini. Nah, seperti bangsa Israel juga dalam perjalanan ke Kanaan kan sering sekali bersungut-sungut. Nah, tapi Yusuf tidak pernah kita baca dari kitab dia bersungut-sungut, bahkan malah dia mampu menunjukkan hidup bagaimana layaknya seorang Kristen yang baik. Dia mengasihi orang dan menyukacitakan orang. Dia mampu membuat Potifar senang terhadap dia, bahkan memberikan kuasa rumahnya kepada dia. Dia membuat kepala penjara juga bersukacita sehingga kepala penjara memberikan pekerjaan kepada dia di penjara. Dia juga membantu juru minuman dan juru roti mengartikan mimpinya. Dan kemudian akhirnya mampu membuat Firaun akhirnya memberikan kuasa kepada dia. Nah, ini membuat kita melihat bahwa ternyata dalam hidup Yusuf, walaupun sekian banyak perjalanan hidup yang tidak mulus yang dia alami, dia tidak pernah merasa bahwa Tuhan jahat kepada dia. Nah, yang sering kita alami, kalau hidup kita mulus, kita, wah ini Tuhan baik ini, dapat berkat, Tuhan baik. Kalau kita tidak pernah gagal dalam apapun yang kita kerjakan, kita merasa, wah Tuhan baik. Tapi kalau hidup kita gagal, banyak masalah, sepertinya tidak pernah mendapatkan berkat dari Tuhan, kita akhirnya berpikir, Tuhan ini kok nggak adil, Tuhan ini jahat. Atau kita lihat orang lain yang hidup dia mungkin jarang ke gereja misalnya, kok dia hidupnya enak-enak aja. Aku yang rajin pelayanan misalnya, kok aku gagal terus. Ya, hal-hal begitu membuat kita kemudian merasa bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil, jahat dan seterusnya. Padahal mungkin kita tidak sadar bahwa semua perjalanan kehidupan kita itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk masa depan yang penuh harapan. Seperti yang Yusuf yakini dengan imannya yang di ayat 20 tadi ya, Jeff ya. Dia mengatakan, kalian memang telah merencanakan yang jahat, tapi ternyata Tuhan pakai itu untuk sesuatu yang baik. Nah, itu yang harus kita lihat, bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu yang pertama kita harus amini bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan ada hari depan yang penuh harapan. Itu di Yeremia 29 ayat 11. Mungkin Jeffrey bisa bacakan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Jadi jangan kita paksakan. Tapi yang kita perlu percaya, kita berjanji rancangannya itu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu yang ada juga di bagian Alkitab mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan itu sungguh tinggi. Ya. Jalannya bukan jalan kita. Artinya jangan kita memaksakan rancangan kita seperti rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu jauh di atas rancangan kita. Artinya mungkin hal yang saat ini kita alami itu adalah hal-hal yang penuh penderitaan, misalnya penuh pergumulan, tantangan, masalah, dan seterusnya. Tapi kita percaya rancangan Tuhan itu ada hari depan yang penuh harapan. Banyak sekali di Alkitab perjalanan kehidupan yang tokoh-tokoh maupun bangsa yang
penuh dengan perjuangan. Bangsa Israel masuk ke Kanaan tidak mudah. Tapi kemudian yang setia akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Nah, setia menjalani rancangan Tuhan. Setia mengikuti kehendak Tuhan walaupun rancangan Tuhan yang Ia nyatakan dalam hidup kita dalam proses ini menuju hari depan yang penuh harapan seperti yang kita baca di Alkitab tadi, itu tidak mulus. Ya. Kita balik lagi ke Yusuf juga seperti itu. Dijual, kemudian dia difitnah, di penjara. Tapi ya jalan itu dengan ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Karena dengan kesetiaan itu imannya bertumbuh dan mampu melihat bahwa oh ini semua bagian dari rencana Tuhan. Dia simpulkan dalam ayat 20 pembacaan kita, itu bagian dari rencana Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar. Bagi kita, ya untuk memelihara hidup kita. Mungkin tidak mungkin, kita sekarang mungkin hanya seperti ini, tetapi siapa tahu Tuhan ternyata mau pakai kita untuk menjadi berkat. Ya paling tidak bagi keluarga kita, bagi orang lain mungkin, kita tidak pernah tahu. Yang perlu kita lakukan adalah tetap setia dalam ketaatan untuk melaksanakan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, segala sesuatu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Itu dalam Roma 8 ayat 28. Termasuk mungkin orang seperti tadi kita kembali lagi, orang-orang yang mungkin menyakiti kita, itu ternyata mungkin juga bagian dari rencana Tuhan yang ingin mengingatkan kita bahwa hati-hati loh, dalam hidupmu ada orang-orang yang seperti ini loh. Kamu harus belajar. Mungkin Tuhan nyatakan itu untuk seperti itu, nyatakan orang-orang itu untuk ini kamu belajar dari sini. Ada orang-orang yang tidak tulus, ada orang yang tidak eh, apa mungkin memang menyakiti kamu supaya kamu belajar. Jadi Tuhan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi siapa? Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat sulaman, ya. Sulaman itu kalau kita lihat di belakangnya itu bagaimana, Pi? Pernah lihat sulaman atau pernah bikin? Pernah lihat. Pernah lihat? Pernah bikin? Kalau bikin kayaknya Nah, belum pernah. kalau Jeffrey lihat di belakang sulaman itu, di belakangnya itu adalah kumpulan benang-benang, ya. Nah, benang-benang yang kalau menurut kita ini tidak ada Dari bentuknya tidak ada berarti. bentuknya, eh, hanya benang yang acak-acakan. Nah, tetapi ketika kita lihat di depannya, kita balik, nah baru kita tahu bahwa ternyata dari benang-benang yang kusut dan acak-acakan ini ada gambar indah yang mampu membuat kita bersuka cita melihatnya, membuat hati kita senang. Nah, itu gambaran atau ilustrasi bahwa oke, masa lalu kita, hidup kita, perjalanan hidup kita, mungkin seperti benang tadi, macam-macam Tuhan pakai. Mungkin buat kita, wow, ini kok ada maju sedikit, ada masalah lagi, maju lagi, ada masalah lagi, dan seterusnya. Tapi ternyata di balik semua itu, akhirnya kita bisa melihat nanti, oh ini ternyata Tuhan memakai masalah-masalah yang saya hadapi itu ternyata membentuk saya, dan ketika saya setia, menguji saya untuk apakah saya setia, dan ketika saya setia, ternyata saya mendapatkan hari depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan. Nah, kita miris ya melihat sering sekali eh, anak-anak muda, PPGT pun termasuk itu eh, yang sering, yang belakangan ini agak ramai itu mudah putus asa, bahkan sampai melakukan hal-hal yang menurut kita eh, tidak tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Kita merasa dengan semua masalah hidup kita, akhirnya kita bingung bagaimana menghadapi semua masalah-masalah hidup kita. Akhirnya kita mengambil jalan pintas dengan harapan dengan ambil jalan itu kita bisa menghindar dari kenyataan. Mungkin ada yang makan narkoba supaya dengan harapan melupakan masalah itu, tapi ternyata malah membuat masalah baru, misalnya kecanduan dan seterusnya, dan akhirnya berbuat sesuatu yang tidak baik hanya untuk memuaskan kecanduannya itu misalnya, ya. Atau kemudian hal-hal lain, ya, seperti yang marak, ya, mohon maaf, ada yang bunuh diri dan seterusnya. Padahal itu tidak membuat masalah hidupnya selesai, malah menimbulkan masalah baru. Mungkin setelah itu dilakukan, ternyata malah menimbulkan keluarga yang
kemudian saling mempersalahkan di dalamnya, atau kemudian yang pakai narkoba bisa itu tadi berbuat kejahatan untuk mendapatkan narkoba lagi, dan seterusnya. Ada yang mungkin lari dengan meninggalkan Tuhan Yesus, padahal dia juga mungkin tidak akan menemukan jalan keluar ya, dengan hal-hal seperti itu. Yang Tuhan inginkan adalah seperti Yusuf, sekali lagi menjadi refleksi bagi kita, mari kita tetap setia dalam ketaatan kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita walaupun banyak tantangan. Sudah banyak di Alkitab yang membuktikan itu. Bangsa Israel perjalanannya juga menjadi refleksi buat kita bahwa oh ya, kalau kita tetap setia seperti Yosua dan Kaleb tetap setia, akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Dibandingkan yang lain yang harus gugur satu persatu karena ada yang tidak setia, ada yang tidak meyakini bahwa Tuhan mampu menyertai mereka. Nah, ini yang mungkin juga menjadi refleksi yang tadi, selain mengampuni tadi, bahwa perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus ya, tapi biarkan itu menjadi sarana untuk kita menumbuhkan iman kita. Karena dengan kita berhasil melalui setiap kegagalan bersama dengan Tuhan, iman kita akan bertumbuh bahwa oh, kalau saya tetap setia berjalan bersama Tuhan, saya diberi jalan keluar melewati setiap masalah itu. Akhirnya iman kita perlahan-lahan bertumbuh bahwa pertama, semua masalah dalam hidup kita itu Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Yang kedua, bahwa dengan perjalanan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, itu kemudian membentuk pribadi kita melihat bahwa seperti Yusuf, bahwa semua itu Tuhan pakai untuk membentuk saya menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ada maksud Tuhan yang baik dari setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Sekali lagi kalau kita melihat dengan kacamata iman kita. Nah, kembali ke kertas ini lagi, ini refleksi kedua bahwa kalau kita melihat hanya hitam saja, ya, ternyata kita melupakan, ya, hitam ini kita anggap ibaratkan ini masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Ternyata masalah ini tidak lebih besar dari kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup setiap hari. Mungkin masalah kita satu, tapi apakah Tuhan tidak memberikan berkat lebih dari satu? Pasti memberikan berkat lebih dari satu. Napas hidup saja itu sudah berkat. Kesehatan, kekuatan itu sudah berkat. Kita diberi kemampuan untuk dapat bekerja, itu berkat. Untuk dapat bersekolah, kuliah, itu berkat dari Tuhan. Nah, mari kita gunakan berkat-berkat itu, pemeliharaan Tuhan itu untuk melawan rasa bersalah kita, atau melawan rasa merasa kegagalan kita, atau menghadapi masalah itu kita menggunakan berkat Tuhan sebagai penyemangat untuk kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga dalam perjalanan hidup kita seperti yang kembali ke tokoh Yusuf, dia mampu membalik ya pikiran bahwa saudara-saudaranya jahat menjadi pikiran bahwa oh, ini kejahatan saudara saya ini bagian dari rencana Tuhan. Jadi makanya dia mampu mengampuni dan melihat bahwa ya, itulah bagian hidup yang harus saya jalani karena Tuhan mau saya menjadi berkat bagi bangsa saya. Ya, mungkin seperti itu ya yang bisa kita pelajari dari Yusuf malam hari ini. Ya, mari kita tetap jalani kehidupan kita dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita semua masih muda, masih panjang perjalanan hidup kita. Jangan kita mudah menyerah, jangan mudah putus asa kalau kita menghadapi banyak tantangan, pergumulan dalam hidup kita. Kemudian kalau ada tantangan pergumulan, tetap setia kepada Tuhan, datang kepadanya, percaya Tuhan berikan kita jalan keluar. Dan kalau ada yang mengganjal hati kita, perbuatan orang yang mengganjal hati kita, mari kita memberi diri untuk mengampuni. Dengan mengampuni kita melepaskan rasa bersalah itu, melepaskan rasa dendam itu, membebaskan kita untuk menikmati sukacita, merasakan bagaimana Tuhan baik dalam hidup kita, membuka mata kita bahwa oh, kenapa saya harus melihat kegagalan-kegagalan ini terus, kenapa saya tidak melihat oh, ini loh berkat Tuhan, kenapa saya harus diam dalam kegagalan saya, tapi ini berkat Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saya dalam apapun keberadaan hidup saya. Makanya saya mau terus maju dalam hidup saya bersama dengan Tuhan karena Tuhan pasti akan menyertai saya. Mungkin seperti itu yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita supaya kita tidak mudah putus asa dan menyerah menghadapi pergumulan kehidupan yang pasti ada dalam hidup kita.
Mungkin seperti itu, Jeffrey. Ini sudah cukup banyak ya yang kita pelajari malam hari ini. Kiranya boleh menjadi mengambil bagian dalam hati teman-teman semua dan Amin, amin. ya bisa menjadi motivasi untuk menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan di masa muda yang ya mari kita isi dengan baik dan kita percaya hari depan yang penuh harapan Tuhan telah siapkan untuk kita di masa depan kita nantinya. Ya, menarik sekali kalau kita melihat perjalanan kehidupan dari Yusuf. Ya, selain dia mampu mengampuni, ya dia punya iman yang luar biasa, melihat cara Tuhan Betul. ya memelihara kehidupannya Ya. dan memelihara kehidupan bangsanya. Ya, jadi dia menjadi berkat buat Iya. bangsanya. Ya, teman-teman, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mohon maaf mungkin kalau kami dalam membagikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini dengan keterbatasan karena kami juga ya manusia biasa dan juga bahkan bukan dari latar belakang teologi, namun kiranya apa yang kami sampaikan, apa yang kami bagikan pada kesempatan kali ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman dan mungkin teman-teman yang lebih paham silahkan juga membagikannya kepada teman-teman yang lain dengan melengkapi supaya semakin menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Menutup renungan pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar firman Tuhan dari tokoh Yusuf yang boleh menjadi inspirasi bagi kami bagaimana Tuhan memakai dia dengan luar biasa dalam keberadaan hidup yang Tuhan nyatakan kepadanya. Ia tetap setia, bersukacita menjalani kehidupannya. Bahkan dengan iman ia melihat bahwa semua hal yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memelihara hidupnya dan bangsanya. Ia mampu mengampuni kesalahan saudara-saudaranya, bahkan ia mengasihi mereka dengan penuh dengan ketulusan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kami hati yang luar biasa seperti Yusuf, memiliki iman yang luar biasa seperti Yusuf yang mampu melihat bahwa dalam setiap keberadaan hidup kami, apapun yang Tuhan nyatakan, kami percaya itu semua bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami yakini ada hari depan yang Tuhan siapkan bagi kami yang penuh dengan harapan. Tuhan juga karuniakan kami kasih yang sungguh tulus dalam hidup kami untuk dapat mengampuni setiap orang yang bersalah dalam hidup kami. Dan biarlah kami tetap menjalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami tidak mudah menyerah dan berputus asa menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari malam hari ini. Ampuni kiranya segala dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya baik, demikian renungan kita saat ini. Ya kiranya Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Sampai jumpa kembali di renungan online PPGT Klasis Kaltara berikutnya. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. PPGT, percayalah.